Saat ayah mertua saya terbaring kritis di ruang ICU, ibu mertua dan adik ipar saya justru asik berpesta di Bali. Mereka memakai gaji suami saya. Mereka menyebut beliau beban yang merusak liburan. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Ketika mereka pulang dengan koper penuh belanja, rumah sudah kosong. Ayah sudah saya bawa pergi ke tempat yang tidak akan pernah bisa mereka temukan. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like dan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana, supaya kita bisa saling mengenal. Mari kita mulai ceritanya. Nama saya Christina Herawati, 38 tahun. Dulu saya manajer keuangan di sebuah perusahaan retail. Setelah menikah, saya memilih mengelola keuangan keluarga sendiri. Sudah 12 tahun saya menjadi istri Sigit Sutejo. Suami saya direktur utama di sebuah perusahaan logistik ternama. Dari luar, hidup kami terlihat sempurna. Rumah megah di kawasan Pondok Indah. Mobil menilap di garasi. Tapi di balik pagar tinggi itu, ada luka yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun. Sejak hari pertama saya menikah, saya tidak pernah benar-benar diterima. Bu Leli menganggap saya tidak sederajat dengan keluarganya. Beliau sering mengingatkan di depan tamu bahwa Sigit sebenarnya bisa mendapat istri dari keluarga yang lebih terpandang. Saya hanya bisa tersenyum, menelan setiap kalimat yang menusuk itu. Dulu, sebelum menikah, saya seorang manajer keuangan yang dihormati. Saya melepaskan karir itu demi mengurus keluarga. Tapi pengorbanan itu tidak pernah dihargai. Bagi Bu Leli dan Dona, saya hanya menantu yang beruntung bisa masuk ke keluarga kaya. Yang paling menyakitkan, mereka memperlakukan Pak Broto dengan cara yang sama. Dulu, beliau seorang guru sederhana yang membanting tulang menyekolahkan Sigit dan Dona hingga sukses. Tapi setelah anak-anaknya kaya, beliau justru dianggap beban. Kamarnya dipindahkan ke ruangan paling sempit. Makanannya sering terlupakan. Suaranya tidak pernah didengar. Saya melihat semua itu selama bertahun-tahun. Dan setiap kali saya mencoba membela beliau, Bu Leli akan menuduh saya ikut campur. Lama-lama, saya belajar diam. Sebuah kesalahan yang kini saya sesali. Pagi itu matahari baru terbit di atas atap rumah kami. Namun suasana di ruang makan sudah terasa dingin. Suami saya duduk diam, menatap sebuah amplop coklat di atas meja. Saya tahu isi amplop itu. Tiket pesawat dan reservasi hotel mewah di Bali. Hadiah ulang tahun untuk Pak Broto, ayah Sigit, yang genap 67 tahun. Suami saya sengaja menyisihkan bonus tahunannya. Beliau ingin membahagiakan ayahnya yang selama ini hidup sederhana. Pak Broto duduk di kursi roda di sudut ruangan. Wajahnya pucat. Sebulan terakhir beliau sering mengeluh sesak napas dan nyeri dada yang datang tiba-tiba. Saya yang setiap malam mendengar napas beratnya dari kamar sebelah. Di rumah itu, ada beberapa orang yang hidupnya berputar di sekitar uang Sigit. Bu Leli Hawani, ibu mertua saya, 62 tahun. Perempuan yang mengukur harga diri dari merek tas dan luasnya rumah. Dona Hastari, adik ipar saya, 30 tahun. Yang hidupnya hanya tentang foto, pujian, dan gengsi di media sosial. Lalu, suami saya sendiri, Sigit, lelaki baik yang sayangnya terlalu lemah di hadapan ibunya. Dan di tengah semua itu, ada Pak Broto, ayah yang membesarkan mereka semua dengan keringatnya. Kini hanya dianggap perabot tua yang merepotkan. Saya satu-satunya orang yang masih memperlakukan beliau seperti seorang ayah. Dan untuk itu, saya selalu dianggap musuh. Sebelum Pak Broto sempat menyentuh amplop itu, sebuah tangan menyambarnya lebih dulu. Cepat sekali. Itu tangan ibu mertua saya, Bu Leli Hawani. Mata Bu Leli berbinar menatap deretan angka di kertas itu. Hotel Bintang 5, fasilitas spa. Beliau tersenyum lebar, seolah hadiah itu memang miliknya sendiri. Beliau bahkan tidak menoleh pada suaminya yang lesu di kursi roda. Dona, Bu Leli memanggil putrinya dengan suara nyaring. Turun. Nak, kita akan ke Bali. Dona Hastari, adik ipar saya,
berlari turun dari lantai 2 dengan piyama sutranya. Ia menjerit kegirangan. Mereka berdua langsung sibuk membahas baju apa yang akan dibawa. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya, apakah Pak Broto sanggup melakukan perjalanan jauh dalam kondisi seperti itu? Bagi mereka, ulang tahun Pak Broto hanya alasan untuk menikmati fasilitas mewah dari uang anaknya. Saya menghela napas panjang. Saya mencoba bicara. Bu, kondisi Bapak sedang tidak stabil, kata saya pelan. Mungkin sebaiknya kita tunda dulu. Bu Leli memotong saya dengan tajam. Kamu ini kenapa, Christina? Iri karena tidak bisa ikut bersenang-senang. Saya terdiam. Saya tahu beliau sengaja memutarbalikan niat saya. Sebagai istri direktur utama, lanjut Bu Leli, kamu seharusnya tahu diri. Jangan mencampuri urusan keluarga inti Sutejo. Keluarga inti, dua kata itu seperti tamparan. Setelah 12 tahun, saya tetap orang luar di rumah ini. Donna menimpali dengan nada mengejek. Iya, Mbak. Tidak usah sok jadi pahlawan di rumah ini. Pak Broto hanya menunduk. Beliau menyembunyikan wajahnya yang malu. Sementara Sigit, suami saya, memilih diam. Ia tidak ingin keributan di pagi hari. Tapi diamnya itu lebih menyakitkan dari teriakan manapun. Pagi itu, meja makan keluarga berubah menjadi panggung penghinaan. Dan saya, sekali lagi, menelan semuanya. Tapi pagi itu, mereka tidak tahu. Ada sesuatu yang mulai berubah di dalam hati saya. Hari keberangkatan ke Bali pun tiba. Sejak subuh, Bu Leli dan Donna sudah sibuk. 4 koper besar berjejer di ruang tamu. Isinya baju, tas, dan sepatu baru yang mereka beli minggu lalu. Mereka membeli semua itu dengan kartu kredit tambahan dari Sigit. Kartu yang seharusnya untuk keperluan darurat. Bu Leli memakainya seolah uang itu tidak akan pernah habis. Saya berdiri di dekat tangga, menggendong Yudhistira, anak saya yang baru 3 tahun. Saya melihat Pak Broto didorong ke arah mobil. Wajah beliau menahan sakit di setiap guncangan kursi roda. Bu, biar Bapak di rumah saja, kata saya. Sekali lagi, saya yang akan menjaga beliau. Bu Leli menoleh dengan wajah keras. Tidak bisa. Foto keluarga harus lengkap. Kalau Bapak tidak ikut, nanti orang bertanya-tanya. Saya mengerti sekarang. Bagi Bu Leli, Pak Broto bukan ayah yang harus dirayakan. Beliau hanya properti untuk foto. Hanya pelengkap citra keluarga bahagia yang ingin dipamerkan ke dunia. Saya menatap Sigit, meminta dukungan dengan mata saya. Tapi suami saya membuang pandangan. Ia hanya berkata lirih, "Sudahlah, Christina, biar ibu senang." Saat itu saya memutuskan untuk tetap tinggal. Saya beralasan harus menjaga Yudhistira dan urusan kantor. Padahal dalam hati saya menyimpan firasat buruk tentang kesehatan Pak Broto. Bibi Lasmi, asisten rumah tangga kami, ikut tinggal. Ia perempuan parubaya yang sudah ikut keluarga ini 10 tahun. Bu Christina, saya akan masakkan bubur kesukaan Pak Broto kalau beliau pulang nanti, katanya pelan. Saya tersenyum getir. Seorang asisten rumah tangga justru lebih peduli pada Pak Broto daripada istri dan anak kandungnya sendiri. Pemandangan itu membuat dada saya sesak. Sebelum berangkat, ada satu kejadian yang membuat saya semakin muak. Bu Leli menyuruh Bibi Lasmi mengeluarkan koleksi jam tangan tua milik Pak Broto. Jam-jam itu pemberian almarhum kakek Sigit, penuh kenangan. Bu Leli ingin menjualnya untuk menambah uang belanja di Bali. Bu, ini barang kesayangan Bapak, kata Bibi Lasmi memberanikan diri. Beliau menyimpannya puluhan tahun. Bu Leli menatapnya dengan sinis. Kamu ini pembantu. Tahu apa? Jangan ikut campur urusan keluarga. Beliau merampas jam-jam itu dari tangan Bibi Lasmi. Saya tidak bisa diam. Bu, biar saya saja yang simpan. Kalau Bapak tahu, jam itu dijual. Beliau pasti sedih. Sedih. Bu Leli tertawa mengejek. Orang sakit-sakitan begitu masih sok punya barang berharga. Lebih baik dijual daripada jadi sarang debu. Saya menggenggam tangan saya erat, menahan amarah. Saya berhasil menyelamatkan jam-jam itu. Dengan diam-diam menggantinya dengan uang saya sendiri, lalu menyembunyikannya. Tapi malam itu, saya mencatat satu hal di dalam hati. Kesabaran saya ada batasnya. Rombongan itu berangkat. Saya melihat mobil mereka menjauh, membawa seorang lelaki tua
yang seharusnya beristirahat, bukan dipaksa berpura-pura bahagia. Saya tidak tahu. Hari itu adalah awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Hari pertama di Bali, ponsel saya dipenuhi notifikasi. Bu Lely mengunggah foto di pinggir kolam renang hotel. Donna berfoto di restoran mahal. Keterangannya berbunyi, hadiah dari putra tercinta untuk keluarga. Tidak satu pun foto itu menampilkan Pak Broto. Lelaki yang ulang tahunnya dirayakan justru disembunyikan dari kamera. Saya kemudian tahu, beliau ditinggal sendirian di kamar hotel sepanjang hari. Bibi Lasmi sempat menelepon saya malam itu dengan suara cemas. Ternyata sebelum berangkat, Donna meminta beliau diam-diam membatalkan janji kontrol jantung Pak Broto di rumah sakit. Alasannya, jadwal itu bentrok dengan rencana belanja mereka. Bibi Lasmi tidak berani melawan, tapi hatinya tidak tenang. Saya menutup mata sejenak. Janji kontrol itu penting. Dokter sudah berkali-kali menekankan. Jantung Pak Broto harus dipantau ketat. Tapi bagi Donna, jadwal salon lebih penting daripada nyawa ayahnya sendiri, yang membuat saya semakin sakit hati. Donna sempat mengunggah foto dirinya berpose di balkon kamar Pak Broto. Beliau ada di latar belakang, terbaring lemah, dengan wajah pucat. Tapi Donna malah memotongnya dari bingkai foto, lalu menulis keterangan. Menikmati pagi yang sempurna. Komentar pujian berdatangan dari teman-temannya, tanpa tahu lelaki di balik layar itu sedang menahan sakit. Saya menyimpan tangkapan layar foto itu. Bukan untuk apa-apa, hanya agar saya tidak pernah lupa. Sejauh apa kekejaman bisa menyamar sebagai kebahagiaan. Malam itu, Sigit menelpon saya dengan suara berat. Ia bercerita bahwa ayahnya tampak semakin lemah, tapi Bu Lely melarang membawa beliau ke rumah sakit. Alasannya, itu akan merusak suasana liburan. Saya menggenggam ponsel erat-erat. Mas, Bapak harus diperiksa. Ini bukan soal liburan lagi. Sigit terdiam lama. Aku tahu, jawabnya akhirnya. Tapi kamu tahu sendiri bagaimana ibu. Ya, saya tahu. Saya tahu betul. Ibu mertua saya akan menginjak siapa saja demi gengsinya. Bahkan, suaminya sendiri yang sedang sekarat. Esok paginya, firasat buruk saya menjadi nyata. Sigit menelepon dengan suara panik. Pak Broto pingsan di kamar mandi hotel. Beliau dilarikan ke rumah sakit terdekat di Bali. Diagnosanya, serangan jantung. Saya langsung mengambil cuti dari kantor. Saya titipkan Yudhistira pada Bibi Lasmi. Lalu saya memesan tiket pesawat pertama ke Bali. Tangan saya gemetar saat mengetik. Bukan karena takut, tapi karena marah pada keadaan, marah pada diri sendiri yang dulu terlalu sering diam. Saya tiba di rumah sakit Bali sore harinya. Suasana di depan ruang ICU sunyi. Hanya ada bunyi mesin dan langkah perawat. Pak Broto terbaring dengan berbagai selang di tubuhnya. Sigit duduk di lorong, menutupi wajah dengan kedua tangannya. Untuk pertama kalinya, saya melihat suami saya benar-benar hancur. Direktur utama yang biasa tegas itu kini hanya lelaki yang takut kehilangan ayahnya. Christina, katanya dengan suara serak. Aku gagal. Aku tidak bisa melindungi Bapak. Saya duduk di sampingnya. Saya tidak menghujat. Saat itu bukan waktunya menyalahkan. Sekarang kita di sini. Mas, kata saya. Itu yang penting. Dokter keluar dari ruang ICU. Wajahnya lelah. Beliau menjelaskan, serangan jantung kali ini cukup parah. Ada komplikasi di paru-paru Pak Broto. Malam ini adalah masa kritis. Karena Sigit terlalu terguncang. Saya yang menandatangani tumpukan dokumen medis. Saya yang berbicara dengan dokter. Saya yang mengurus administrasi. Di saat seperti itu, saya merasa hanya saya yang bisa diandalkan. Biaya rumah sakit di Bali tidak sedikit. Ruang ICU, obat-obatan, alat bantu napas. Semuanya menumpuk. Saya menggunakan tabungan pribadi saya lebih dulu. Karena rekening rumah tangga sudah dikuras Bu Lely untuk liburan. Saya tidak mengeluh. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang keluarga. Tengah malam, saat saya membayar tagihan tambahan di kasir rumah sakit, ponsel Sigit kembali bergetar. Pesan dari Bu Lely. Isinya bukan menanyakan kondisi suaminya. Beliau meminta Sigit mentransfer uang tambahan karena ingin memperpanjang masa menginap di hotel selama 2 hari lagi. Katanya,
Sayang sekali kalau liburan diakhiri terburu-buru. Saya membaca pesan itu sambil berdiri di depan kasir dengan tagihan ICU di tangan saya. Dua dunia yang begitu jauh. Di satu sisi, seorang ayah berjuang melawan maut. Di sisi lain, istrinya merengek minta perpanjangan liburan. Lalu ponsel Sigit bergetar di atas meja. Saya melihat layarnya. Pesan dari Donna. Isinya bukan menanyakan kabar ayahnya. Donna meminta tambahan uang, katanya. Harga sewa mobil mewah di Bali lebih mahal dari perkiraan. Saya membaca pesan itu 2 kali, tidak percaya. Ponsel itu terus bergetar. Donna menelepon berkali-kali. Saya akhirnya mengangkatnya. Donna, kata saya dengan suara rendah, menahan emosi. Ayahmu masuk ICU. Kondisinya kritis. Kemungkinan terburuk bisa terjadi malam ini. Hening sejenak di seberang telepon. Lalu jawaban yang keluar benar-benar di luar nalar. Mbak Christina, jangan bawa-bawa berita sial di hari liburanku, sahut Donna dengan ketus. Kalau bapak meninggal, itu takdir Tuhan. Tidak ada hubungannya denganku. Donna menutup telepon. Saya menatap layar yang gelap dengan tangan dingin. Saat itu saya sadar, keluarga suami saya sudah kehilangan kemanusiaannya. Belum cukup sampai di situ. Setengah jam kemudian, saya melihat unggahan baru di media sosial Donna. Sebuah video dirinya menari di klub pantai. Dengan keterangan yang menyindir. Beberapa orang memang suka cari perhatian dengan drama. Saya tahu sindiran itu untuk saya. Untuk berita tentang ayahnya yang saya sampaikan. Saya menunjukkan video itu pada Sigit. Wajahnya yang tadinya hanya lelah, kini berubah menjadi keras. Untuk pertama kalinya, saya melihat kemarahan di mata suami saya. Bukan pada saya, tapi pada adiknya sendiri. Dia tahu bapak di ICU, gumam Sigit. Dan dia masih sempat membuat konten seperti ini. Saya tidak berkata apa-apa. Saya membiarkan kebenaran itu bekerja sendiri di dalam hatinya. Kadang, seseorang harus melihat dengan matanya sendiri sebelum ia mau membuka mata. Saya kembalikan ponsel itu kepada Sigit. Ia membaca riwayat pesan adiknya. Wajahnya memucat. Untuk pertama kalinya, saya melihat sesuatu retak di dalam dirinya. Pengabdian buta pada ibu dan adiknya mulai dipertanyakan. Malam itu panjang sekali. Pak Broto berjuang di balik pintu ICU. Mesin monitor jantung berbunyi ritmis, mengingatkan betapa rapuhnya nyawa beliau. Saya duduk di kursi kayu, tidak memejamkan mata sedetik pun. Menjelang tengah malam, ponsel Sigit kembali berdering. Nama Bu Leli muncul di layar. Sigit mengangkatnya dengan harapan ibunya akhirnya menanyakan kondisi sang ayah. Tapi harapan itu hancur seketika. Suara Bu Leli terdengar ceria, bercampur deru ombak dan musik. Beliau tidak bertanya soal diagnosa, tidak bertanya soal kondisi suaminya. Sebaliknya, Bu Leli mengeluh. Katanya, air panas di kamar hotel sempat mati 10 menit. Beliau meminta Sigit menelepon manajer hotel agar mereka diberi kompensasi makan malam gratis. Sigit terdiam 1000 bahasa. Lidahnya keluh. Bu, katanya dengan suara bergetar. Bapak sedang dipasangi alat bantu napas. Kondisinya menurun drastis. Bu Leli justru mendengus di seberang sana. Kamu ini selalu membesar-besarkan masalah, Sigit. Ayahmu memang suka pura-pura sakit untuk merusak kebahagiaan kami. Saya yang mendengar dari samping merasa dada saya terbakar. Saya tidak menyangka seorang istri bisa berkata sekeji itu pada suaminya yang sedang sekarat. Lalu Donna merebut ponsel dari tangan ibunya. Suaranya melengking. Ia memarahi Sigit karena kartu kreditnya tidak bisa dipakai membayar tambahan biaya pesta pantai. Ia menuduh saya yang menyuruh Sigit membatasi pengeluaran. Christina itu menantu tidak tahu diri, teriak Donna. Berani-beraninya mengatur keuangan keluarga kita. Tambah limit kartunya sekarang juga. Tanpa peduli bahwa uang itu seharusnya untuk biaya rumah sakit ayahnya. Tanpa peduli bahwa beliau sedang bertaruh nyawa beberapa meter dari telepon itu. Sigit menutup telepon tanpa menjawab. Tangannya gemetar. Ia menatap saya dengan mata yang basah. Christina, katanya, selama ini aku salah. Aku terlalu takut pada ibu sampai lupa siapa yang benar-benar harus kulindungi. Tapi Bu Leli belum menyerah. Keesokan paginya, beliau menelpon lagi. Kali ini nadanya berubah, melembut.
penuh kepura-puraan. Beliau berkata rindu pada cucunya dan ingin segera pulang. Tapi di akhir pembicaraan, beliau menyelipkan satu permintaan. Beliau minta Sigit mentransfer uang untuk membeli oleh-oleh mahal bagi tetangga, agar keluarga mereka tetap terlihat terpandang. Sigit hampir saja luluh. Seperti biasa, tangannya sudah menggenggam ponsel, siap mentransfer. Tapi kali ini saya menyentuh lengannya. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya menunjuk ke arah pintu ICU, tempat ayahnya berbaring. Sigit terdiam. Lalu, dengan suara pelan namun tegas, ia berkata pada ibunya, "Bu, simpan uangnya untuk pulang. Kita bicara di rumah." Lalu, ia menutup telepon tanpa mentransfer sepeser pun. Itu langkah kecil, tapi bagi saya, itu adalah tanda pertama bahwa suami saya mulai sadar. Beliau mulai belajar mengatakan tidak. Saya menggenggam tangannya untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Suami saya berdiri di sisi yang sama dengan saya. Dan saat itulah sebuah keputusan mulai terbentuk dalam diri saya. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. 3 hari berlalu. Kondisi Pak Broto perlahan stabil. Beliau sudah bisa dipindahkan dari ICU ke ruang perawatan biasa. Tapi dokter mengingatkan, beliau butuh lingkungan yang tenang. Jauh dari stres, jauh dari tekanan. Saya tahu persis apa artinya itu. Pak Broto tidak boleh kembali ke rumah yang sama dengan Bu Leli dan Dona. Lingkungan itu racun bagi jantungnya. Sementara itu, di Bali, Bu Leli dan Dona masih berpesta. Mereka belum tahu Pak Broto dirawat di kota yang sama dengan mereka. Sigit sengaja tidak memberitahu. Ia mulai belajar melindungi ayahnya, meski masih dengan cara yang canggung. Suatu malam, saat duduk di samping ranjang Pak Broto, beliau menggenggam tangan saya dengan lemah. "Christina," bisiknya. "Maafkan Bapak. Kamu menantu, tapi kamu yang paling tulus menjaga Bapak." Air mata saya jatuh. "Bapak tidak perlu minta maaf," kata saya. "Bapak hanya perlu sembuh." Pak Broto menatap langit-langit. "Bapak lelah, Nak. Bapak lelah jadi beban yang dipamerkan dan dihina." Kalimat itu menghancurkan hati saya dan menguatkan tekad saya. Saya tidak akan membiarkan beliau kembali ke neraka itu. Saya mulai menyusun rencana. Bukan rencana balas dendam, tapi rencana untuk menyelamatkan harga diri seorang ayah dan untuk mengajari mereka yang lupa diri. Sebuah pelajaran yang tidak akan mereka lupakan. Saya menghubungi seorang teman lama, Pak Tono, yang kini menjadi notaris. Saya meminta nasihatnya soal hak hukum Sigit atas keuangan keluarga. Pak Tono menjelaskan, karena seluruh penghasilan dan aset bersumber dari Sigit, maka Sigit punya hak penuh mengatur penggunaannya. Bu Leli dan Dona selama ini hanya menikmati, tanpa hak hukum apapun atas uang itu. Itu memberi saya keyakinan. Apa yang akan saya lakukan bukan kejahatan. Itu adalah hak yang selama ini tidak pernah digunakan. Karena rasa takut dan rasa bersalah yang salah tempat. Saya juga mencari sebuah rumah kecil yang tenang di pinggir kota Bogor. Rumah sederhana dengan halaman penuh tanaman, udara segar, dan suasana damai. Tempat yang sempurna untuk pemulihan jantung Pak Broto. Saya mengurus semuanya diam-diam, tanpa sepengetahuan Bu Leli dan Dona. Saat kondisi Pak Broto cukup stabil untuk dipindahkan, saya dan Sigit membawa beliau pulang ke Jakarta dengan ambulans. Lalu langsung ke rumah Bogor itu. Bibi Lasmi ikut untuk merawat dan memasak makanan sehat untuk beliau. Yudhistira juga kami bawa agar Pak Broto dikelilingi tawa cucunya. Semua itu kami lakukan saat Bu Leli dan Dona masih asik berpesta di Bali. Mereka sama sekali tidak tahu panggung kemewahan mereka sedang dirobohkan. Satu tiang demi satu tiang. Langkah pertama, saya bicara dengan Sigit secara serius. Sebagai mantan manajer keuangan, saya tahu satu hal. Seluruh kemewahan keluarga ini bersumber dari satu orang, suami saya. Bukan dari Bu Leli, bukan dari Dona. "Mas," kata saya, "selama ini Ibu dan Dona hidup mewah karena uangmu, kartu kredit, fasilitas, semua dari kamu.
Apa kamu pernah benar-benar menghitung berapa yang mereka habiskan setiap bulan? Sigit menggeleng. Ia tidak pernah memeriksa. Ia hanya membayar tagihan yang datang demi menyenangkan ibunya. Saya membuka aplikasi perbankan. Saya tunjukkan riwayat transaksi 3 bulan terakhir. Sigit terbelalak. Angka di layar itu membuatnya bisu. Puluhan juta rupiah setiap bulan. Habis untuk tas mewah, makan di restoran mahal, perawatan kecantikan, dan liburan. Sementara Pak Broto, ayah yang membiayai semua itu dulu. Tidur di kamar paling kecil dengan kasur yang sudah usang. Sekarang, kata saya, kita ubah aliran uang ini. Bukan untuk menyakiti mereka, tapi untuk mengajari mereka arti dari setiap rupiah yang selama ini mereka anggap gratis. Sigit menatap saya lama. Lalu ia mengangguk. Aku percaya padamu, Christina. Lakukan apa yang harus dilakukan. Itulah pertama kalinya suami saya menyerahkan kendali penuh pada saya. Dan saya tidak akan menyia-nyiakannya. Saya mulai bergerak diam-diam. Hari itu juga, saya menghubungi bank. Sebagai pemegang kuasa keuangan keluarga yang sah. Dengan persetujuan tertulis Sigit, saya mulai menutup celah satu persatu. Tapi saya tidak terburu-buru. Saya ingin mereka pulang dulu. Saya ingin mereka merasakan sendiri saat semua yang mereka anggap pasti tiba-tiba menghilang. Hari kelima. Liburan Bali berakhir. Bu Leli dan Dona pulang ke Jakarta dengan koper penuh belanja. Mereka tiba di rumah dengan wajah puas. Masih membicarakan betapa mewahnya hotel itu. Tapi rumah itu kosong. Pak Broto tidak ada. Sigit, saya, dan Yudhistira juga tidak ada. Bahkan Bibi Lasmi sudah saya minta pindah sementara. Saat mereka berpesta, saya sudah memindahkan Pak Broto ke sebuah rumah kecil yang tenang di pinggir kota Bogor. Tempat yang tidak mereka ketahui. Bu Leli berdiri di ruang tamu yang lengang. Christina, teriaknya. Lasmi. Di mana semua orang. Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang memantul di dinding rumah megah itu. Dona mencoba menelpon Sigit. Tidak diangkat. Ia menelpon saya. Tidak saya angkat. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan diabaikan. Persis seperti yang mereka lakukan pada Pak Broto selama bertahun-tahun. Malam itu, Bu Leli mencoba memesan makanan mewah lewat aplikasi. Seperti biasa. Tapi pembayarannya ditolak. Ia mencoba kartu kredit yang lain. Ditolak lagi. Satu persatu kartu yang biasa ia gunakan. Kini tidak berfungsi. Saya sudah memintanya ditutup. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan seorang yang tahu persis apa yang dilakukannya. Esok paginya, Dona hendak ke salon langganannya. Ia memberikan kartu untuk membayar. Ditolak. Ia mencoba menarik uang tunai di mesin ATM. Saldo tidak mencukupi. Wajahnya memerah, menahan malu di depan banyak orang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dona harus pulang dengan rambut setengah tertata. Dan tanpa membayar. Siang harinya, Bu Leli mengundang teman-teman arisannya ke rumah. Seperti biasa. Beliau ingin pamer cerita liburan Bali. Beliau memesan catering mewah dan kue-kue mahal untuk menjamu mereka. Tapi saat tagihan catering datang, pembayaran ditolak. Pemilik catering menelpon, menuntut pelunasan. Bu Leli terpaksa membatalkan acara arisan di depan tamu yang sudah datang. Malu itu menjalar ke seluruh wajahnya. Teman-teman arisan yang dulu memujinya, kini berbisik-bisik di belakang. Kabar bahwa keluarga Sutejo sedang bermasalah keuangan menyebar cepat. Bu Leli, yang seumur hidup menjaga gengsi, kini harus menelan rasa malu yang selama ini ia timpakan pada orang lain. Hari demi hari, dinding kemewahan itu runtuh. Tagihan listrik rumah mewah itu jatuh tempo. Tidak ada yang membayar. Langganan internet diputus. Layanan kebersihan dan tukang kebun berhenti datang. Karena memang sudah tidak ada yang menggaji mereka. Bu Leli dan Dona yang seumur hidup tidak pernah mencuci piring sendiri. Kini harus mengurus rumah sebesar itu berdua. Tanpa asisten, tanpa uang. Tanpa Sigit yang biasa mereka peras. Mereka akhirnya menyadari satu kebenaran pahit. Selama ini, seluruh kerajaan mereka berdiri di atas pundak satu orang yang mereka injak-injak. Dan satu orang itu kini sudah pergi hampir seminggu.
Mereka tidak bisa menghubungi siapapun. Sigit memblokir nomor mereka untuk sementara, atas saran saya. Bukan untuk menyiksa, tapi agar mereka punya waktu merenung, tanpa bisa lari pada uang yang biasa menutupi semua kesalahan mereka. Saya tahu kabar mereka dari Bibi Lasmi, yang sesekali lewat memantau rumah. Katanya, Bu Leli sudah mulai menjual perhiasannya untuk makan sehari-hari. Donna menangis setiap malam. Karena teman-teman yang dulu mengaguminya, kini menjauh. Teman-teman itu pergi begitu tahu Donna tidak lagi bisa mentraktir mereka di kafe mahal. Persahabatan yang dibangun di atas uang ternyata serapuh kertas. Bibi Lasmi juga bercerita, suatu malam listrik rumah mewah itu padam karena tagihan menunggak. Bu Leli yang seumur hidup tidak pernah kesusahan, harus meraba-raba dalam gelap mencari lilin. Beliau yang dulu memesan lampu kristal dari luar negeri, kini duduk dalam kegelapan, ditemani satu batang lilin redup. Malam itu, kata Bibi Lasmi, Bu Leli menangis sendirian. Mungkin untuk pertama kalinya, beliau merasakan sedikit dari penderitaan yang selama ini ia timpakan pada suaminya. Lelaki yang sering ia tinggalkan sendirian dalam gelap, baik gelap ruangan maupun gelap hatinya. Donna pun mengalami hal serupa. Mobil mewah yang biasa ia pakai ternyata masih dalam cicilan. Dan cicilan itu macet karena tidak ada lagi yang membayar. Mobil itu ditarik oleh pihak leasing di depan rumah. Disaksikan tetangga. Donna berdiri di teras, menahan tangis. Melihat simbol kebanggaannya diangkut pergi. Saya tidak merasa puas. Sungguh, ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang membuat mereka berhenti. Dan akhirnya, melihat apa yang selama ini mereka rusak. Yang membuat saya yakin mereka mulai berubah adalah satu kabar dari Bibi Lasmi. Bu Leli ternyata mulai mencari Pak Broto. Beliau mendatangi rumah-rumah sakit di Jakarta, mengira suaminya masih dirawat di salah satunya. Beliau berdiri lama di lobi setiap rumah sakit, bertanya pada perawat, menunjukkan foto suaminya. Tapi pencariannya sia-sia. Pak Broto sudah jauh, di sebuah rumah tenang yang justru menyembuhkannya. Mungkin itulah hukuman paling halus untuk Bu Leli. Merasakan sendiri bagaimana rasanya mencari orang yang dulu ia abaikan, lalu tidak menemukannya. Persis seperti Pak Broto dulu, yang berkali-kali mencari perhatian istrinya dan tidak pernah mendapatkannya. 2 minggu kemudian, mereka berhasil menemukan cara menghubungi Sigit lewat kantornya. Bu Leli datang ke kantor suami saya dengan wajah panik. Pakaiannya tetap mahal, tapi sudah kusut. Sigit menemuinya di ruang kerjanya, dengan saya di sampingnya. Sigit, Bu Leli langsung menyerang. Apa-apaan ini? Kartu diblokir, rumah berantakan, dan kamu menyembunyikan ayahmu. Kamu mau membunuh ibumu sendiri. Sigit tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, ia menatap ibunya dengan tenang, tanpa rasa takut yang biasa. Bu, katanya pelan. Saat Bapak sekarat di ICU, Ibu menelpon hanya untuk mengeluh soal air panas hotel. Saat saya bilang Bapak mungkin tidak selamat, Donna bilang itu takdir Tuhan, bukan urusannya. Wajah Bu Leli membeku. Selama 12 tahun. Lanjut Sigit, saya membiarkan Ibu menginjak Bapak demi gengsi. Saya membiarkan Ibu menghina istri saya, yang justru paling tulus menjaga keluarga ini. Itu kesalahan terbesar saya. Dan hari ini, saya menghentikannya. Saya melangkah maju. Saya buka sebuah map coklat di atas meja. Bu, kata saya, tenang. Ini laporan keuangan keluarga selama 3 tahun terakhir. Hitam di atas putih. Bu Leli menatap map itu dengan gemetar. Setiap rupiah yang Ibu dan Donna habiskan tercatat di sini. Lanjut saya. Liburan, tas, perhiasan, semuanya. Total lebih dari 2 miliar rupiah dalam 3 tahun. Semua dari keringat Sigit. Sementara Bapak yang dulu membiayai pendidikan kalian, tidur di kamar paling sempit dengan kasur usang. Saya tidak menaikkan suara. Justru ketenangan itu yang membuat Bu Leli tidak bisa berkata apa-apa. Mulai sekarang, kata saya, tidak ada lagi kartu kredit tanpa batas. Setiap pengeluaran harus dipertanggungjawabkan. Bukan karena kami pelit, tapi karena uang itu harus dihargai. Dan Bapak harus dihormati. Donya,
yang berdiri di belakang ibunya. Tiba-tiba berteriak, "Kalian tidak berhak. Ini uang keluarga." Sigit menatap adiknya. "Uang ini hasil kerja keras saya dan Kristina." "Donna, kamu menyebut Kristina menantu tidak tahu diri. Padahal dialah yang menyelamatkan nyawa Bapak saat kamu sibuk berfoto di pantai." Donna terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Saya membuka map itu lebih jauh. Saya keluarkan tangkapan layar foto yang dulu saya simpan. Foto Donna berpose di balkon, dengan Pak Broto terbaring lemah di latar belakang. "Donya," kata saya, "saat foto ini kamu unggah dengan keterangan pagi yang sempurna. Ayahmu ada di belakangmu, menahan sakit. Kamu bahkan memotongnya dari bingkai." Donna menatap foto itu. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya sendiri dari luar. Dan apa yang ia lihat membuatnya jijik pada dirinya sendiri. Lalu, saya mengeluarkan satu kotak kecil. Di dalamnya, koleksi jam tangan tua Pak Broto. Jam-jam yang dulu hendak dijual Bu Leli. "Ini," kata saya pada Bu Leli, "barang yang ibu sebut sarang debu. Saya selamatkan dengan uang saya sendiri. Karena bagi Bapak, ini bukan soal harga. Ini soal kenangan dari ayahnya. Sesuatu yang ibu tidak pernah mengerti." Bu Leli menatap kotak itu. Air matanya mulai jatuh. Beliau ingat betapa beliau menghina barang itu. Menghina suaminya. Di depan seorang pembantu. "Bapak ada di mana?" Suara Bu Leli bergetar. Untuk pertama kalinya, ada nada cemas di dalamnya. Saya ingin bertemu beliau. Saya menatap mata ibu mertua saya. "Bapak aman. Beliau dirawat dengan baik, di tempat yang tenang. Tapi beliau belum siap bertemu ibu. Bukan saya yang melarang. Beliau sendiri yang belum sanggup." Kalimat itu seperti menampar Bu Leli lebih keras dari apapun. Suaminya, lelaki yang selama puluhan tahun selalu mengalah padanya, kini memilih untuk tidak menemuinya. Bu Leli terduduk di kursi. Pertahanannya runtuh. "Apa yang sudah saya lakukan?" gumamnya. "Apa yang sudah saya lakukan?" Saya tidak menjawab. Kadang, penyesalan harus dirasakan sendiri, tanpa ada yang menghibur. Hanya dengan begitu, ia bisa menjadi pelajaran yang sejati. Hari itu, untuk pertama kalinya, Bu Leli dan Donna pulang dengan kepala tertunduk. Bukan karena kehabisan uang, tapi karena akhirnya mereka melihat betapa busuknya hati yang selama ini mereka pelihara. Tapi cerita ini belum selesai, karena tujuan saya bukan menghancurkan mereka. Tujuan saya adalah membangun kembali apa yang sudah lama runtuh. Minggu-minggu berikutnya berjalan lambat. Saya memberi mereka anggaran rumah tangga yang ketat. Cukup untuk hidup layak, tapi tidak untuk berfoya-foya. Setiap pengeluaran harus dicatat. Setiap kebutuhan harus dijelaskan. Awalnya Bu Leli memberontak. Beliau marah, mengurung diri, bahkan sempat mogok makan untuk menekan Sigit. Tapi kali ini suami saya tidak goyah. Ia sudah belajar membedakan antara mengasihi ibunya dan memanjakan keserakahannya. Pelan-pelan sesuatu mulai berubah. Tanpa asisten rumah tangga, Bu Leli terpaksa belajar memasak sendiri. Awalnya nasinya gosong, sayurnya keasinan. Tapi lama-lama beliau menemukan sesuatu yang aneh. Ketenangan saat menanak nasi sendiri. Beliau mulai mengerti betapa berharganya setiap butir yang dulu ia hambur-hamburkan. Suatu hari, saya mendengar Bu Leli bertanya pada Bibi Lasmi dengan suara yang berbeda dari biasanya. Beliau bertanya, bagaimana cara memasak bubur yang lembut? Bubur kesukaan Pak Broto. Bibi Lasmi yang dulu sering dihardik, kini dengan sabar mengajari beliau. Dua perempuan yang dulu berjarak, kini berdiri berdampingan di dapur. Donna pun mulai menjual satu persatu tas dan perhiasan mewahnya. Bukan karena dipaksa, tapi karena ia menyadari barang-barang itu tidak pernah membuatnya bahagia. Hasil penjualannya ia gunakan untuk membeli bahan makanan dan keperluan ayahnya. Untuk pertama kalinya, ia mengeluarkan uang demi orang lain, bukan demi dirinya sendiri. Saya melihat perubahan itu dengan hati yang lega, karena tujuan saya memang bukan untuk membuat mereka jatuh miskin. Tujuan saya adalah membuat mereka menemukan kembali hati yang selama ini terkubur oleh harta. Suatu hari, Sigit memberitahu mereka tempat Pak Broto dirawat.
Tapi dengan satu syarat, mereka boleh datang. Asalkan datang sebagai keluarga yang menyayangi, bukan sebagai orang asing yang menuntut. Bu Leli dan Dona datang ke rumah kecil di Bogor itu dengan langkah ragu. Saat melihat Pak Broto duduk di teras, menikmati teh hangat di bawah sinar matahari pagi, Bu Leli tertegun. Sudah lama beliau tidak melihat suaminya seterang itu. Rumah itu sederhana, tidak ada lampu kristal, tidak ada lantai marmer mengilap. Tapi ada sesuatu yang tidak pernah ada di rumah mewah mereka. Kedamaian, suara burung di pagi hari, aroma masakan dari dapur, dan tawa Yudhistira yang berlarian di halaman. Pak Broto terlihat lebih sehat di sini dalam seminggu dibanding bertahun-tahun di rumah megah itu. Bu Leli berlutut di samping kursi suaminya. Air matanya jatuh. "Maafkan saya," katanya terbata. "Saya sudah menjadi istri yang keji. Saya pikir kebahagiaan ada pada kemewahan. Padahal saya hampir kehilangan kamu." Pak Broto menatap istrinya lama. Lalu beliau, dengan kebijaksanaan seorang lelaki tua yang telah melewati badai, mengulurkan tangannya. "Masa lalu adalah guru yang paling keras, Bu," katanya pelan. "Tapi pintu maaf selalu terbuka selama kita masih mau berubah." Dona menangis di sudut teras. Ia teringat kalimat keji yang pernah ia ucapkan, bahwa kematian ayahnya bukan urusannya. Ia menghampiri Pak Broto, lalu bersujud di kakinya, memohon maaf. Pak Broto mengusap kepala putrinya. "Bapak sudah memaafkanmu, Nak, sejak lama. Yang Bapak inginkan hanya satu. Kalian belajar mencintai dengan tulus, bukan dengan harta." Saya berdiri di pintu, menyaksikan semuanya dengan dada yang hangat. Inilah yang saya inginkan dari awal. Bukan kehancuran, tapi penyembuhan. Bulan-bulan berikutnya membawa perubahan yang nyata. Keluarga kami memutuskan menjual rumah megah di Jakarta. Bukan karena terpaksa, tapi karena pilihan. Kami pindah ke rumah yang lebih kecil di pinggir kota, tempat Pak Broto dirawat. Tempat yang tenang, penuh udara segar dan tawa. Uang hasil penjualan rumah tidak dihambur-hamburkan. Sigit menyimpannya untuk tabungan pendidikan Yudhistira, dana kesehatan Pak Broto, dan masa depan keluarga. Saya tetap memegang kendali keuangan, memastikan tidak ada lagi rupiah yang terbuang sia-sia. Bu Leli berubah total. Beliau kini bangun pagi-pagi untuk memasak bubur kesukaan Pak Broto. Beliau tidak lagi memandang Bibi Lasmi sebagai bawahan, melainkan sebagai bagian dari keluarga. Mereka sering memasak bersama, tertawa di dapur seperti dua sahabat lama. Dona menemukan dirinya yang baru. Ia mulai belajar memasak makanan sehat rendah garam untuk ayahnya. Tidak ada lagi foto makanan mahal di media sosialnya. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Aroma bumbu dapur, tawa keponakannya yang berlarian di halaman. "Mbak Kristina," kata Dona suatu sore, dengan mata yang tulus. "Dulu saya menghina Mbak. Saya menyebut Mbak menantu tidak tahu diri. Padahal Mbak lah yang menyelamatkan keluarga ini. Maafkan saya." Saya tersenyum dan menggenggam tangannya. "Yang lalu, biarlah berlalu. Dona, yang penting kita sekarang satu keluarga." Suami saya pun berubah. Sigit yang dulu hanya tahu bekerja dan membayar tagihan, kini belajar menjadi anak yang sesungguhnya. Setiap akhir pekan, ia menyempatkan diri mengajak Pak Broto berjalan-jalan pagi di sekitar rumah. Mereka berbincang tentang banyak hal yang dulu tidak pernah sempat dibicarakan. Tentang masa kecil Sigit, tentang impian Pak Broto yang sederhana, tentang maaf yang terlambat namun tulus. Suatu pagi, saya melihat Sigit menangis di pelukan ayahnya. Ia meminta maaf karena selama bertahun-tahun membiarkan ayahnya dihina. Pak Broto hanya tersenyum, mengusap punggung anaknya. "Yang penting kamu sudah kembali, Nak," kata beliau. "Itu sudah cukup untuk Bapak." Saya menyaksikan dari kejauhan dengan hati yang penuh. Inilah keluarga yang dulu saya impikan. Bukan keluarga kaya, tapi keluarga yang saling menyayangi. Hubungan saya dan Bu Leli yang dulu penuh duri, kini mulai ditumbuhi pengertian. Beliau yang dulu selalu menyebut saya orang luar, kini sering memanggil saya untuk menemaninya minum teh sore. Beliau bahkan mulai membantu saya menjaga Yudhistira. Suatu sore, kami semua berkumpul di teras belakang menghadap taman. Pak Broto sudah bisa duduk tanpa alat bantu. Beliau menatap istri, anak, menantu.
dan cucunya dengan haru yang luar biasa. Dulu Bapak pikir, kata beliau, pelan. Kebesaran sebuah keluarga diukur dari luasnya rumah. Sekarang Bapak tahu, kebesaran keluarga diukur dari dalamnya rasa saling menghargai. Malam itu ditutup dengan makan malam yang sangat sederhana. Hanya ada sayur bayam, tempe goreng, dan sambal terasi. Tapi entah mengapa, hidangan itu terasa lebih nikmat dari makanan hotel bintang 5 manapun. Sigit memimpin doa syukur. Ia berterima kasih atas kesempatan kedua yang diberikan kepada keluarga kami. Pak Broto tersenyum lebar, melihat semua orang yang dicintainya kini duduk di satu meja dengan hati yang tulus. Kemewahan yang dulu memang sudah musnah. Kami kembali ke titik nol. Tapi dari titik itulah kami membangun sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah keluarga di mana setiap orang dihargai, termasuk seorang ayah tua yang dulu hanya dianggap beban. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur martabat seseorang dari uang yang mereka hasilkan. Dan jangan pernah menukar harga diri orang tua dengan kemewahan duniawi yang fana. Ada banyak menantu di luar sana yang seperti saya dulu, dipaksa diam dan dianggap orang luar di rumah suaminya sendiri. Untuk kalian, saya ingin berkata, kesabaran bukan kelemahan. Tapi ada saatnya, kesabaran harus berubah menjadi keberanian. Ada juga banyak suami seperti Sigit, lelaki baik yang terlalu takut pada ibunya, sampai lupa siapa yang benar-benar harus ia lindungi. Untuk kalian, cinta pada orang tua tidak berarti membiarkan mereka berbuat zolim. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Leli, yang menutupi rasa takut kehilangan dengan kesombongan dan gengsi. Tapi seperti yang kita lihat, hati yang paling keras pun bisa luluh jika diberi kesempatan untuk sadar. Bu Leli dan Dona kini menjadi pribadi yang baru. Mereka belajar bahwa kekayaan sejati bukan pada banyaknya harta, tapi pada tulusnya kasih sayang. Pak Broto menjalani sisa hidupnya dengan damai, dikelilingi keluarga yang menyayanginya. Dan saya menemukan keluarga yang dulu tidak pernah saya miliki. Harta yang melimpah tidak akan pernah bisa membeli kasih sayang yang tulus. Tapi kesabaran dan ketulusan mampu meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Karena pada akhirnya saat badai hidup datang, hanya keluargalah tempat kita pulang. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Memilih diam dalam ketidakadilan atau berani bertindak demi melindungi orang yang kita cintai. Jika kalian berada di posisi saya, apa yang akan kalian lakukan? Ceritakan kisah dan pendapat kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling menguatkan dalam menjaga bakti kepada orang tua. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.